KPK itu sebetulnya tidak perlu repot-repot mengurus soal Hambalang. Mengapa? Karena itu kan asalnya dari ocehan-ocehan yang tidak jelas, dari karangan-karangan yang tidak jelas. Ngapain repot-repot? Nah, itu aja, ya. Mas Anas yakin di situ nggak ada indikasi korupsi, Mas? Yakin, ya, yakin. 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Yang saya sampaikan tentang Mas Anas itu apa adanya. Bahwa sudahlah, Mas Anas sekarang kan dia memang mau ini semua yang terbuka. Ya udah, ayo kita buka. Dan sebenarnya dari awal soal begitu selesai kongres, soal bagi DPC ada yang dapat 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Ketua Dewan Pembina pun sudah tahu kok. Itulah kenapa terjadinya kepengurusan, supaya jangan ribut ke media. Waktu itu dijadikanlah kompromi itu pengurusan itu. Sebenarnya kan sekarang sudah terbuka. Katanya sekarang mau open-openan. Nanti kalau saya buka semua, bubar Republik ini. Pemirsa, selamat malam untuk seluruh pemirsa di seluruh tanah air. Kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Baru saja kita melihat cuplikan dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang siap digantung di Monas jika dia korupsi 1 rupiah pun. Di lain pihak, Nazarudin dengan penuh keyakinan juga pernyataannya menggebu-gebu. Bahkan bilang bahwa siap disumpah pocong dan menjamin 100% bahwa Anas menerima uang dari Hambalang. Kita tidak akan pernah tahu sampai saat ini siapa yang berbohong dan siapa yang benar. Tapi ada satu patokan. Kalau orang berdusta, jangan perhatikan apa yang dikatakannya, tapi perhatikan yang tidak dikatakannya. Khalil Gibran 1883-1931. Malam ini kita di sini lengkap narasumber. Tapi ada yang duduk di depan satu. Anda narasumber dari mana? Di daftar narasumber Anda itu nggak ada. Tidak ada, tapi ternyata saya ini bayangan daripada anak-anak buah saya. Oh, ini anak-anak buah. Karena Anda udah mau doktor, ya? Kelihatannya. Yang udah apa? Master. Magister, master. Master. Kemarin magister. Sekarang jadi master. Master hukum. Apa komen Anda terhadap Anas tadi yang mengatakan mau siap digantung? Ini semuanya kan masih andai-andai, ya kan? Jadi nggak bisa dipastikan siapa yang betul, siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang saya katakan tadi. Yang saya ingin tanya dari Anda, dalam sistem pemidanaan kita, ada tidak hukuman digantung? Sampai saat ini belum. Kalau belum, kita ditembak hukum kita. Hukum gantung itu dulu zaman Marie Antoinette itu dulu. Iya kan? Revolusi Perancis. Sampai tahun 45 sejarah Indonesia itu hukum gantung. Jadi nggak usah jauh-jauh. KUHP kita itu pun hukum gantung. Itu baru diubah tahun 50-an. Jadi jangan terlalu jauh ke Prancis. Apa aja pemidanaan di Indonesia? Bagaimana Bang? Pemidanaan apa aja yang ada di Indonesia? Pemidanaan yang terakhir ini adalah setiap hukuman mati. Apa aja jenis pemidanaan di Indonesia? Ini tes. Ini pertanyaan untuk S1 Bang. Saya S2 Bang. Jadi saya agak tersinggung kalau saya menjawab. Ini untuk pertanyaan untuk S1 nih Bang. Sedangkan saya sudah kandidat doktor ini. Iya. Saya mau ke Pak Antayuda dulu.
Saya tertarik dengan analisa Anda atas pernyataannya Anas tadi di kabar petang kemarin. Bisa Anda ulang lagi? Iya, kita harus memilah statement Anas ini sebagai sebuah pernyataan hukum atau dalam konteks ranah hukum atau dia sebagai pernyataan politik. Kalau dia kita lihat dalam konteks hukum, barangkali tidak nyambung karena tidak ada hukum gantung, kemudian digantung di Monas, uang Rp1 itu tidak ada. Jadi agak sulit, kecuali Anas mengatakan, misalnya mengatakan, saya siap untuk membuktikan segala fasilitas yang saya miliki. Kalau dugaan ada di politik uang di Kongres Partai Demokrat, saya siap melakukan pembuktian terbalik, barangkali itu menarik untuk didiskusikan. Tetapi karena itu, statement itu saya lebih melihatnya sebagai sebuah pernyataan politik. Dan itu yang lebih menarik saya kira, yang pesan yang dikirim oleh Anas Urbaningrum. Saya melihat Anas sebenarnya sedang melakukan strategi komunikasi politik, Bang Karni, dengan semacam politik efek bola biliar. Dia memantulkan, kita fokus pada bola putihnya, tetapi sesungguhnya Anas sedang memantulkan 4 bola sekaligus dalam konteks politik kalau saya membaca. Yang pertama ada bola persepsi, kedua bola konsolidasi, saya perkatakannya, ketiga bola konfirmasi, dan keempat bola agresi. Bola persepsi itu dilakukan Anas dalam rangka untuk melakukan, katakanlah, mengimbangi opini publik yang saat ini sudah terjadi. Kita tahu bahwa Anas itu secara hukum sampai hari ini belum menjadi saksi, belum menjadi tersangka, tetapi secara politik dia sudah kadung dianggap oleh publik cacat secara politik. Tidak ada pilihan lain bagi Anas kecuali melakukan itu dengan kontrol opini juga. Nah, persepsi inilah yang diupayakan oleh Anas, saya kira ingin merobohkan konstruksi opini publik yang sedang menguasai opini publik saat ini. Belum tentu berhasil, tetapi paling tidak Anas Urbaningrum memasukkan frekuensi lain yang selama ini sudah mendominasi. Itu satu. Nah, sementara bola katakanlah konsolidasinya itu dalam rangka kita tahu dulu pendukung Anas di Kongres mendukung sepenuhnya, sekarang sudah menyeberang. Dulu di gerbang Anas, sekarang gerbong Anas kemudian sudah menyeberang di seberang sana. Nah, ini saya kira Anas melakukan kembali menguatkan kaki-kaki politiknya yang mulai pelan-pelan dipatahkan oleh musuhnya di dalam internal Demokrat dan dalam politik. Dan itu sudah saya tulis di kolom majalah Tempo saya kira, yang dilakukan Anas untuk merangkul kembali, memastikan di internalnya, di rumahnya saya masih kuat. Itu saya kira yang pesan dia kirim. Kemudian ketiga, konfirmasi. Itu saya kira menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, bahwa termasuk Ketua Umum itu bisa dilakukan demi hukum dan seterusnya. Dia mengkonfirmasi itu. Secara hukum tidak ada maknanya, tidak ada muatannya, tetapi secara politis saya kira bermakna. Yang keempat ini yang menarik. Ngeri-ngeri sedap kalau istilahnya Pak Sultan Batugana. Beliau mengatakan gantung di Monas, menurut saya tidak hanya sedang mengirimkan sinyal itu ke Monas, tetapi yang di seberang Monas sana. Dia sedang menyampaikan itu, karena kita tahu Anas Urbaningrum dikatakan kalau belum jadi tersangka itu tidak akan ada keputusan di partai. Jadi saya membaca Anas sedang melakukan tanda petik serangan balik, mengkonfirmasi saya tidak akan mundur. Jadi Bang Karni, menurut saya memang kenapa yang menariknya Anas begitu tenang, mantap mengatakan itu. Analisis saya ada 3 secara singkat. Pertama, kalau orang sebagian mengatakan Anas panik, dari ekspresinya menurut saya tidak. Anas sudah berhitung betul. Saya melihat karakter politik Anas, dia sudah berhitung betul bahwa dia yakin dia tidak menjadi tersangka. Dan itu saya yakin Pak Hotman Paris tidak sepakat. Dia yakin betul dalam perhitungan dia tidak tersangka dan dia berani mengatakan itu. Satu itu. Yang kedua, Anas pandai dan memahami betul memanfaatkan posisi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY, yang kerap mengambang dan tanda petik, kurang tegas barangkali, kurang terang dalam menentukan sikapnya di Partai Demokrat. Nah, sikap mengambang inilah dimanfaatkan oleh Anas Urbaningrum untuk berlindung di balik itu. Dan dia yakin melalui tangan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Majelis Tinggi tidak akan berani secara langsung mengganti Anas Urbaningrum dalam posisi Ketua Umumnya. Yang ketiga, barangkali Anas Urbaningrum memiliki kartu truf sehingga dia berani untuk mengatakan itu. Nah, itu barangkali yang saya kira konstelasi yang harus dipahami. Sekali lagi saya melihatnya satu sisi Anas bertahan selama ini dalam konteks politik. Dia bertahan, melakukan strategi bertahan, tetapi di saat yang sama saya yakin dia menguasai titik-titik celah-celah kelemahan lawan. Tetapi juga Anas melihat peluang untuk melakukan serangan balik. Teman-teman di Partai Demokrat boleh tidak sepakat. Di seberang sana,
ada kekuatan besar yang juga saya kira secara pelan-pelan menggunakan tangan-tangan lain untuk mematahkan satu persatu kaki politik Anas. Konteksnya saya ingin mengatakan ini adalah konteks politik. Saya tidak bicara dalam konteks hukumnya. Konsekuensinya berbeda. Ini yang saya kira harus kita tangkap. Ya, tapi seluruh uraian Anda ini kacamatanya hitam. Artinya negatif. Belum tentu. Bagaimana kalau kita positifkan? Anas benar-benar yakin dirinya tidak bersalah. Makanya dia berani menantang publik dengan mengatakan saya siap digantung. Orang yang benar-benar yakin dirinya bersih juga akan mengatakan hal itu. Ya, itu yang saya katakan, konteks yang disampaikan Anas itu bukan secara hukum, tetapi konteks secara politik, dia berhitung secara politik. Yang saya katakan Anas yakin betul dia tidak ditersangkakan atau tidak menjadi tersangka, belum tentu dia tidak bersalah secara hukum sesungguhnya. Tetapi dia berhitung, jadi kalkulasi politiknya. Di sana ada tentu saja endingnya yang saya mengkomentari apa yang disampaikan oleh Pak Karni tadi, 3. Kalau kombinasikan antara hukum dan politik kita yang sudah agak bercampur ini. Yang pertama, Anas akan menjadi tersangka. Kemungkinan pertama Anas menjadi tersangka, konsekuensinya tentu Demokrat akan aman, sudah selesai urusan di dinamika di internal Demokrat sudah selesai. Kemudian Anas secara karir politiknya bisa dikatakan hampir tamat, dan hukum kita saya kira sudah ada titik terang. Saya tidak memposisikan Anas akan benar atau tidak, saya melihat dalam perspektif analisis politik. Yang kedua, Anas diposisikan nanti bersih. Ada klarifikasi, Anas bersih, tidak terlibat dalam proses ini, dalam mega skandal korupsi Nazarudin ini, dan ujung-ujungnya Anas bisa jadi mengalami titik balik, menjadi calon presiden potensial 2014 atau 2019 nanti. Tetapi bagi hukum kita itu menjadi bencana menurut saya. Karena kalau ternyata Anas terbukti tidak bersalah, selama ini opini sudah luar biasa, itu menjadi kabar buruk bagi penegakan hukum kita. Ternyata karir politik seseorang bisa dihancurkan melalui proses peradilan. Dan ini yang tidak boleh, yang merugikan. Terakhir Bang Garni, satu lagi, ini yang saya kira sangat kuat kecenderungan keputusan mengambang. Jadi tidak ada keputusan Anas akan bersalah atau tidak. Keputusan pengadilan pun mengambang, dan ujung-ujungnya kalau kita melihat pengalaman proses-proses kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan politik, itu ujungnya adalah mengambang. Dan mengambang ini tentunya merugikan publik, merugikan keadilan, merugikan bangsa, dan kita tidak menghendaki yang terakhir ini terjadi. Baik, saya mau pindah ke pengamat perilaku Pak Taufik Baudin. Bapak, kalau lihat cuplikan 2 tadi, bagaimana analisis Bapak? Saya nih ingin bicara satu hal dulu Pak Karni. Saya itu berbicara dari sisi bagaimana pola pikir seseorang, menentukan bagaimana dia berperilaku dari kedokteran, from medical dimension to management dimension. How you think is how you act is who you are. Ini yang kejadian Pak. Nah dari bagaimana yang Anas sampaikan, jadi kalau kita pakai kelas yang kemarin, lihat dari mimik muka, nggak mudah Pak. Harus lebih tinggi lagi. Kenapa? Anas itu poker face istilah saya. Dia begitu firm, begitu yakin betul ya bicaranya. Jadi hanya bisa dilihat kalau matanya kita lihat persis, tapi matanya rada kecil gitu kan Pak Anis ya. Jadi kita rada susah ngeliatnya ya kan. Oke, nggak apa-apa. Apa yang kita bisa lihat? Bagaimana pola pikir Anas ini sejak peristiwa ini terjadi. Misalkan waktu dia mengatakan yang awal, Nazarudin itu berangkat ke Singapura karena firmnya sama enggak? Itu kan ada pattern itu Pak. Firmnya sama enggak? Nah itu bisa dilihat urut-urutan karena ginilah, pola pikir orang itu kalau kita berbohong dan kita melatih terus berbohong, lama-lama terbentuk program berbohong. Padahal otak manusia dirancang untuk atau bukan untuk berbohong. Jadi kalau seseorang berbohong, itu bertentangan dengan Tuhan nyiptain otak orang bukan buat bohong Pak. Contoh, Pak Karni kalau mau kenal teman cewek lah, pengen tahu aslinya, itu kan yang asli Pak, bukan yang bohong. Jadi kalau kita berbohong, otak itu capek sebetulnya Pak. Nah itu kelihatan dari muka, dari apa. Tapi kalau orang jago dia bisa atur, tapi tetap dari mata kelihatan, lihat pola pikirnya. Nah kembali ke mengenai itu, saya sependapat banget Pak. Saya melihat Anas itu akademik, intelektual smartness-nya kuat, street smartness-nya juga kuat. Dua-dua Pak dia kuat.
Nah kalau dua-dua itu dia strateginya kuat bagus, mengoperasionalkan bagus, dan dia saya lihat sangat well prepared kalau kita ngomong dari sisi manajemen. Apa yang terjadi? Dia coba adu kekuatan kayak Bapak bilang. Yang terakhir lah, Demokrat mengajukan DKI satunya siapa? Anas bisa bilang saya yang ini. Wah itu di budaya organisasi politik kita nggak ada itu Pak. Nggak ada itu. Kemudian apalagi yang saya dengar? Kasus Anggi. Sampai Pak SBY ngamuk. Dia challenge itu Pak. Kenapa sampai berani men-challenge? Dia smart. Dia tahu Pak SBY itu lemahnya di sini. Karena Pak SBY street smartnya nggak sekuat Anas Pak. Dia main situ. Ini kata saya, ya boleh komentar ya kan. Nazarudin kan street smartness saja Pak. Konsepnya nggak ada. Maka dilibas terus sama Anas dia. Dia cuma street smartness, jago di lapangan Pak. Tapi secara konseptual nggak. Anas tuh dua lengkap. Well prepared, Bapak bisa lihat. Tadi betul, manajemen itu disiapkan sehingga mau bikin apa? Nggak semudah itu. Tapi ya akhirnya saya mengatakan kalau di sisi lain lagi, ini kan orang Jawa bilang adu hawa leadership kan gitu Pak ya. Anas leadershipnya kuat. Jadi manusia itu diciptakan untuk tidak bohong. Untuk tapi otaknya, kalau kita berbohong terus itu bisa terpola di otak kita. Otaknya capek sudah. Kalau dia bisa berteriak dia minta ampun Pak. Bahaya juga jadi orang politik. Nah itu dia. Orang politik kebiasaan Pak. Begini Pak, ada geopolitik. Dalam politik kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah mencabut pernyataan kita. Dan jangan pernah mengaku salah. Napoleon Bonaparte, kita istirahat sejenak.